Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Onelin Anggrek dengan NIM 13211340. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Bisnis Terapan. Saat ini saya akan membahas terkait pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap resistensi laba. Saya yakin bahwa saudara-saudari semua pasti bertanya-tanya, apa sih volatilitas? Terus, apa yang dimaksud dengan penjualan, arus kas operasi, dan hutang ini? Lalu, kenapa sih kita harus mempelajari tentang volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan bahkan hutang terhadap resistensi laba yang ada? Jikalau kita sudah mempelajarinya, kira-kira bagaimana sih hitungannya dan seperti apa kira-kira? Nah, harus diketahui bersama bahwa volatilitas ini merupakan ukuran perubahan statistik suatu harga, bukti utang atau bukti pernyataan modal dalam periode tertentu. Jadi, jikalau kita sudah berbicara tentang volatilitas, maka kita juga akan berbicara tentang penjualan. Jadi kan kita tahu nih bahwa penjualan ini kegiatan untuk mencari pembeli dengan tujuan menawarkan hasil produksi, serta mengadakan perjanjian dengan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, jadi secara tidak langsung kita berbicara tentang volatilitas dan penjualan, dapat disimpulkan bahwa volatilitas penjualan ini adalah pergerakan naik atau turunnya jumlah penjualan suatu periode ke periode yang lain. Nah, hal ini akan sangat berpengaruh kepada laporan keuangan nanti. Jadi, laporan yang menunjukkan arus kas nanti, apakah laporan ini baik atau tidaknya akan dilihat lagi terkait dengan volatilitas yang ada. Jadi, laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar terkait dengan operasional perusahaan pada periode tertentu, maka volatilitas arus kas adalah perubahan yang terjadi pada nilai arus kas operasi setiap periode yang ada. Lalu hutangnya, yang merupakan dana atau aktivitas operasional maupun investasi yang dipinjamkan pihak kreditor. Hal ini akan sangat berpengaruh kepada landasan teori yang ada. Nah, landasan teori yang saya ambil di sini yaitu adalah landasan teori dari Ross tahun 1977 yang menyatakan bahwa dua bentuk informasi akan diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu informasi yang memiliki sinyal baik atau good news atau sinyal buruk atau bad news, di mana informasi dari perusahaan tersebut akan menjadi tolak ukur perusahaan itu ke depannya akan seperti apa. Di sisi lain, hal ini juga yang akan menjadi tolak ukur investor. Apakah investor ini akan berinvestasi ke perusahaan tersebut atau tidak. Lalu, Angguntan juga pada tahun 2015 atas nama Dewi dan Putri ini juga menyatakan bahwa laba yang presiden atau laba yang baik adalah laba yang setiap periode tidak mengalami perubahan yang signifikan atau labanya stabil. Nah, dari landasan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata variabel volatilitas penjualan ini dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam suatu periode. Lalu volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi tiap periode karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Di mana perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka persistensi laba yang dimilikinya kian meningkat. Nah, hal ini akan dibuktikan pada pembahasan kita terkait potensi alam Indonesia nanti, di mana potensi alam di sini seperti palawijaya, sawit, padi, kedelai akan sangat berpengaruh untuk suatu perusahaan, di mana jikalau kualitasnya baik, maka perusahaan tersebut akan mengalami profit yang sangat baik. Tetapi ada resiko juga yang memang harus ditanggung perusahaan. Jikalau iklimnya tidak menentu, maka hasil panen dari
sumber daya alam tersebut akan menghasilkan kualitas yang buruk. Jadi pangannya akan menjadi buruk, maka akan mempengaruhi kelangkaan bahan baku. Nah, jika mengalami kelangkaan bahan baku, berarti profit dari perusahaan itu akan mengalami kerugian. Nah, jika kerugian itu terus berlanjut, maka perusahaan akan mengalami namanya gulung tikar, di mana perusahaan tersebut akan berhenti beroperasi. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pada tabel 1, laba perusahaan sektor pertanian yang terdapat di BEI tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi laba, di mana pada PT Astra Argo Lestari Tbk pada tahun 2016 ini pendapatan labanya sebesar Rp2.144.299 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018. Nah, lalu untuk PP London ini juga sama. Pada tahun 2016 592 juta, mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 786 juta, tapi mengalami penurunan lagi pada tahun 2018 menjadi 329 juta. Lalu untuk PT Sampurna di sini dia mengalami pada awalnya tahun 2018 459 juta, menurun 303 juta dan mengalami penurunan yang drastis juga pada tahun 2018 sebesar 63 juta. Lalu untuk PT Tunas Baru Lambung, di mana pada tahun 2016 sebesar 621 juta, mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 954 juta, tapi mengalami penurunan juga pada tahun 2018 menjadi 764 juta. Nah, dari tabel tersebut di sini saya akan memaparkan rumus yang memang harus dihitung persistensi labanya, di mana didapat dari konstanta ditambah dengan persistensi laba dikali laba setelah pajak perusahaan tahun sebelumnya ditambahkan juga dengan SIT. Lalu untuk volatilitas penjualannya, di mana didapat dari standar defisiasi dikali penjualan selama 10 tahun perusahaan, lalu dibagi dengan total aset perusahaan selama setahun. Untuk volatilitas arus kas operasi di sini didapat dari standar defisiasi dikali dengan arus kas operasi perusahaan selama tahun pengamatan, lalu dibagi dengan total aset yang ada. Untuk hutangnya sendiri dapat dirumuskan total hutang periode selama periode berjalan dibagi dengan total aset periode tersebut berjalan. Berdasarkan analisis data yang ada di sini, persistensi labanya ada, konstanta, volatilitas penjualan, arus kas operasi, hutang, bahkan koefisien regenerasi berganda pun akan dihitung nanti. Dan hasilnya sudah saya paparkan pada tabel 2 ini. Nah, dapat dilihat di situ bahwa ternyata volatilitas penjualan memiliki nilai koefisien regresi sebesar minus 382 dan tingkat signifikan sebesar 0,705, lebih besar 0,05. Artinya volatilitas penjualan ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Sedangkan volatilitas arus kas operasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,705. Artinya, arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Dan untuk variabel hutang, memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,521 dan tingkat signifikan sebesar 0,606. Artinya, variabel hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba yang ada. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba yang ada ya. Dilihat lagi bahwa ternyata volatilitas arus kas operasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Dan ternyata hutang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Dari kesimpulan itu dapat disarankan bahwa ternyata pihak manajemen harus mengawasi nilai penjualan perusahaan agar tidak mengalami perubahan secara signifikan dalam kurun waktu yang sangat singkat dan menghindari adanya kesalahan pencatatan atau manipulasi pada nilai penjualan perusahaan. Lalu,
Pihak perusahaan juga diharapkan untuk mengendalikan penggunaan hutang agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan dapat membiayai kegiatan perusahaan, karena investor akan memiliki pandangan positif selaras dengan peningkatnya presentasi laba perusahaan tersebut, sehingga akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut juga. Jadi demikianlah presentasi saya, pembahasan kita di kali ini. Jikalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, subscribe, share video ini agar saudara-saudari tahu bahwa ternyata volatilitas itu seperti ini, dan ternyata volatilitas itu sangat penting dalam dunia perusahaan. Terima kasih.